Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melibatkan Allah dalam Hidup, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 12 dan 13. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengawali renungan hari ini dengan sebuah pertanyaan kecil. Apakah setelah bangun dari tidur, aku sudah bersyukur kepada Allah yang masih memberi kesempatan aku bertambah usia sehari saat ini? Puji Tuhan. Kalau hal itu sudah kita lakukan, bukan pada hari ini saja, melainkan sudah kita upayakan pada hari-hari sebelumnya. Kita menemukan contoh yang baik yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapaknya. Dia berdoa, ia berkonsultasi, ia berdiskusi, ia berbagi hati dengan Bapaknya sebelum memutuskan memilih 12 orang rasul yang akan menemaninya dalam karya perutusannya. Ia berdoa semalam-malaman, artinya dalam waktu yang tidak sebentar. Setelah itu, barulah dia bertemu dengan banyak muridnya dan menetapkan 12 orang untuk menjadi rasulnya. Dengan cara seperti itu, Tuhan Yesus mau memastikan apa yang dipilihnya juga menjadi persetujuan dari Bapaknya di surga. Saudara-saudari terkasih, menarik bagiku bahwa Tuhan Yesus tidak bekerja sendirian. Ia melibatkan Allah dalam mengambil sebuah keputusan yang sangat penting dalam karya perutusannya. Dengan berdoa di waktu malam dalam kesunyian yang hening, ia menantikan jawaban dan restu dari Allahnya, yaitu Bapa yang telah mengutusnya masuk ke dalam dunia. Mengapa saya bertanya kepadamu di awal renungan hari ini? Apakah kita sudah bersyukur setelah bangun tidur? Ini bukan pertanyaan seorang ibu kepada anaknya, juga bukan pertanyaan seorang ayah kepada putrinya. Ini adalah pertanyaan dari seorang Allah yang mencintai saya dan Anda sampai saat ini masih memelihara kita. Selanjutnya, apakah aku menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perutusan untuk menjadi berkat untuk sesama kita? Perhatikan, setelah menetapkan 12 orang rasulnya, Yesus langsung melibatkan mereka dalam karya nyata mengajar banyak orang, dan mereka juga mengalami kemurahan Allah dalam diri Yesus yang menyembuhkan banyak orang yang sakit. Inilah pesannya. Doa dulu, baru melakukan karya nyata. Saudara-saudari terkasih, bisa jadi kita sudah lupa atau tidak pernah mendengar lagi slogan ini, ora et labora, berdoa dan bekerja.
sebuah panduan yang sederhana dan sangat mudah dipahami. Para pendidik agama di sekolah mengajarkan ini kepada para anak didik mereka untuk membuat penyeimbangan antara hidup doa dan hidup belajar. Untuk kita, agar kita tidak meninggalkan doa dan mendahulukannya sebelum memulai karya setiap hari. Sebuah iklan air mineral di televisi menggelitik saya ketika seorang wanita baru saja bangun dari tidur langsung melihat ke handphonenya dan ia menemukan sudah banyak tugas yang menanti hari itu. Apakah karena kepentingan bisnis? Lalu disebutkan minum air mineral dulu biar fresh. Padanan dari iklan komersial ini adalah kebiasaan seseorang yang mungkin untuk dirinya biasa-biasa saja. Namun hari ini saya ingin menyentil sedikit saja. Seorang pecandu rokok begitu bangun dari tidurnya, yang dicari adalah rokoknya, bukan berdoa dulu. Seorang pecandu gadget, orang yang terikat pada HP-nya, begitu bangun dari tidur, yang dicari adalah HP-nya. Entah apa yang akan dicarinya. Maaf, ada gadis atau bahkan mungkin ibu-ibu yang begitu bangun dari tidur, yang dicari adalah meja rias, make up, dan seterusnya. Ibu rumah tangga yang baik sayang tidak berdoa dan bersyukur dulu, tapi langsung terjun ke dapur untuk menyiapkan sarapan untuk seisi rumahnya. Sentilan ini bukan untuk menghakimi, tetapi sekedar untuk bahan refleksi. Sadarkah kita bahwa Tuhan masih memberi kita hidup hari ini? Apakah kita minta supaya Dia juga memberkati karya kita setelah kita mengucapkan syukur atas anugerahnya ini? Saudara-saudari terkasih, Tuhan harus nomor satu. Alasannya, karena Dia sudah memberkati kita terlebih dahulu. Ada seorang ayah muda dengan 2 anak mengingatkan istrinya, "Bu, tinggalkan yang lain. Berdoalah sebentar untuk bersyukur kepada Tuhan." Pria baik hati yang aku kenal sebagai seorang mualaf itu memberikan berkat rohani kepadaku agar mendahulukan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ia sudah menerima Yesus, bahkan tumbuh dalam iman Kristiani yang kuanggap luar biasa, menjadi sumber inspirasi untukku juga. Apa yang harus kita cemaskan tentang hari esok? Kalau Tuhan ada bersama kita dan memberkati kita, Tuhan harus nomor satu. Kita harus mensyukuri semuanya itu datang dari Dia yang memberkati kita. Selanjutnya, berkatnya pasti akan menyertai kita dalam langkah berikut hidup kita. Hidup ini memang semakin canggih, penuh pertimbangan matematis, ekonomis, dan politis. Tapi apa yang bisa kita kerjakan kalau Tuhan sudah berkata, "Sekarang keputusan ada padaku"? Bisa apa kita? Tetapi kalau hidup kita ditandai dengan ucapan syukur kepadanya, Dia pasti menolong kita. Apakah aku sudah melibatkan dan mendahulukan Allah dalam karya hidupku?
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terkadang kami terlalu sibuk dan dihantui oleh berbagai kekhawatiran. Namun ternyata hanya Engkaulah sumber jawabannya. Terima kasih Tuhan, dan berkati kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.